Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau adalah sosok nabi yang misterius dan terkenal karena ilmunya. Salah satu dari mukjizat beliau adalah kematiannya yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Memang di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang usia Nabi Khidir ini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa beliau sudah wafat, dan sebagian lagi mengatakan bahwa beliau masih hidup hingga kiamat. Sebagian ulama dan ahli sufi yang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kiamat, mereka meriwayatkan sebuah kisah rahasia hidup abadinya Nabi Khidir alaihissalam. Dan kebanyakan kisah hanya mengacu pada misteri mata air misterius yang menjadi kunci keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Lantas, apakah benar Nabi Khidir minum air keabadian? Apakah mata air keabadian itu? Bagaimana bisa dia mendapatkan air keabadian? Dan di mana lokasi mata air keabadian tersebut? Dapatkan jawabannya dengan menyimak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswa wajah. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Mata air keabadian. Beberapa hikayat menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau mata air keabadian. Ainul Hayat atau mata air keabadian ini menurut beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Siapa saja meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat tiba, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Raja Zulkarnain dan pencarian Ainul Hayat. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh As-Salabi dari Imam Ali, diceritakan bahwa Zulkarnain merupakan raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Namun dengan demikian, ia adalah seorang raja yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu didampingi oleh seorang malaikat yang bernama Rifa'il. Raja Zulkarnain merupakan tokoh yang benar adanya. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebagai seorang raja, Zulkarnain kerap menghadapi hal mistis selama dia menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran dikisahkan, Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kisah lainnya yang paling misterius dari Raja Zulkarnain ini ialah perjalanannya dalam mencari keberadaan Ainul Hayat atau mata air keabadian. Suatu ketika, dia mengutarakan keinginannya kepada malaikat Rifa'il untuk mencari tahu apakah manusia itu bisa abadi ataukah tidak. Karena Raja Zulkarnain ingin umurnya dipanjangkan hingga kiamat. Niatnya seumur hidup itu akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Rifa'il pun lantas menunjukkan bahwa sebenarnya Allah telah menciptakan air di bumi yang bernama Ainul Hayat atau mata air keabadian. Setelah mengetahui kabar tersebut, maka Raja Zulkarnain langsung mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya untuk mencari tahu keberadaan mata air keabadian tersebut. Dikabarkan kepadanya bahwa mata air Ainul Hayat itu berada di tempat tergelap bumi yang sekaligus merupakan tempat keluarnya matahari. Kemudian raja dan rombongan akhirnya mencari tempat tersebut. Dalam kurun waktu 12 tahun perjalanan, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Ternyata tempatnya digambarkan memang sebagai sebuah tempat yang gelap. Namun gelapnya itu bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Nabi Khidir meminum mata air keabadian. Kemudian Raja Zulkarnain mulai memasuki area gelap tersebut dengan memerintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk menemaninya bersama beberapa tentara yang ikut masuk pula, dan yang lainnya menunggu di tepi luar area gelap tersebut. Lalu pada saat mereka berjalan pada tempat gelap tersebut, ada bisikan kepada Nabi Khidir yang mengatakan, "Wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang."
Kemudian Nabi Khidir mengikuti bisikan tersebut dengan menuju ke kanan jurang hingga menemukan Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir mandi dan meminum air keabadian tersebut. Nabi Khidir pun mengatakan bahwa dia merasakan airnya lebih manis daripada madu. Lalu sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu, kemudian menemui Raja Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam, dan Raja Zulkarnain pun tidak meminum air keabadian tersebut karena memang ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Khidirlah yang diizinkan meminum air keabadian tersebut. Lokasi mata air keabadian. Setelah Nabi Khidir berhasil meminum air Ainul Hayat itu, maka ada beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga mata air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia yang ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Namun sejak dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam, maka tidak ada satupun yang dapat meminum mata air keabadian tersebut. Lalu, beberapa ulama berpendapat bahwa letak Ainul Hayat atau mata air keabadian yang dijaga Nabi Khidir itu berada di Pulau Bermuda atau segitiga Bermuda. Oleh karena itulah, banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat atau mata air keabadian itu. Sahabat beriman, kisah ini memang masih menjadi misteri besar karena di kalangan ulama saja masih berbeda pendapat tentang usia Nabi Khidir. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat dan sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan sebab meminum air keabadian seperti kisah tersebut. Maka dari itu, sebaiknya kisah seperti ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan kebenarannya. Namun salah satu hikmah dari kisah tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berkehendak. Dia yang telah menetapkan segala sesuatunya pada hamba-hambanya yang dikehendaki. Tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.